Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, Jumat yang lalu kita baru saja memperingati Jumat Agung, hari di mana Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan hari ini merupakan Minggu Paskah, di mana kita semua tahu bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib itu. 3 hari kemudian, Ia bangkit dari kematian. Dan itu menandakan bahwa Yesus telah menang atas maut, bahwa Ia pun berkuasa atas kematian. Namun Bapak Ibu, meskipun kita tahu Yesus telah menang atas maut dan Ia telah menebus dosa kita, itu bukan berarti kita dapat hidup semaunya. Sebab selama kita masih hidup dalam dunia, kita masih rentan untuk jatuh dalam dosa. Sama seperti ketika kita sudah mendapatkan vaksin atas virus corona, kita masih tetap dianjurkan untuk tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan. Nah, sepanjang bulan April ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema-tema tentang bagaimana kita harus tetap waspada terhadap dosa. Mari saya ajak kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami di surga, Tuhan yang kami kenal, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih jikalau pada hari ini kembali kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya semua ini hanya karena anugerah Engkau semata. Bapa di surga, berkatilah setiap firman yang akan disampaikan. Biarlah Roh Kudus yang menolong, membimbing hamba-Mu dalam menyampaikan. Dan bila berkat Tuhan senantiasa ada bersama kami. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hari ini dalam rangka memperingati Paskah, yakni kebangkitan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan tema tentang vaksin. Nah, apa kaitan vaksin dengan kebangkitan Yesus? Untuk itu, mari saja kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-7. Kitab Roma pasal yang ke-7, saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Roma 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang kuperbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Senang dan berbahagia Bapak Ibu bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejak pandemi COVID ini mewabah dunia, banyak orang yang hidup dalam kecemasan. Bukan hanya khawatir akan terpapar virus ini, namun banyak orang juga cemas akan kelangsungan hidupnya. Karena pandemi ini sangat berdampak pada kehidupan manusia, terutama ya dalam hal bidang ekonomi. Segala upaya pun dilakukan agar pandemi ini segera berlalu. Dan puji Tuhan, kita patut bersyukur vaksin untuk virus ini pun telah ditemukan. Sebagaimana kita tahu, hari-hari ini pemerintah terus menggalakkan vaksinasi kepada warganya, kepada masyarakat. Dan tentu kita semua mengetahui bahwa vaksin dapat memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu, termasuk terhadap virus corona yang sedang mewabah sekarang ini. Maka tidak heran Bapak Ibu bila kita melihat ada begitu banyak orang berbondong-bondong untuk divaksin. Karena mereka tahu bahwa semakin cepat mereka mendapatkan vaksinasi, maka tubuh mereka akan semakin cepat pula kebal terhadap virus corona ini. Ya, meskipun ada juga kita mendengar ada sebagian kecil dari orang-orang yang enggan untuk divaksin. Mereka lebih memilih wait and see terlebih dahulu. Mereka lebih memilih untuk melihat apa reaksi-reaksi dari orang-orang yang sudah divaksin. Ya, itu mungkin dikarenakan mereka banyak mendengar berita-berita yang negatif tentang vaksin. Dan itu membuat mereka khawatir dan ragu untuk divaksin. Namun Bapak Ibu, pada umumnya vaksin itu dapat memberikan kita jaminan atau kekebalan terhadap suatu penyakit. Sama seperti dahulu kita mengetahui bahwa ada penyakit cacar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita begitu antusias untuk mendapatkan vaksin agar tubuh kita kebal terhadap virus corona. Pertanyaannya, bagaimana dengan jiwa kita? Sadarkah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya ada virus yang sangat mematikan yang sedang mengancam jiwa kita? Ya, virus itu bernama dosa. Untuk itu penting bagi kita untuk menerima vaksin terhadap virus dosa ini. Bapak Ibu, virus dosa inilah yang membuat Paulus berkata dalam bacaan kita tadi, "Aku manusia celaka." Seolah-olah ia ingin mencoba menempatkan diri di dalam pengalaman banyak orang percaya yang walaupun sudah lahir baru, namun seringkali masih terus kalah melawan dosa. Ia merasakan bahwa di dalam dirinya ada dosa yang terus mendesaknya untuk melakukan sesuatu yang jahat, meskipun apa yang ia inginkan adalah hal yang baik. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya, ia malah melakukan yang jahat. Bapak Ibu, sebegitu hebat dan dahsyatnya dosa telah menggerogoti diri manusia. Sehingga Paulus berseru, "Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ia merasa bahwa ia telah menjadi tawanan atas hukum dosa yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Ia tahu meskipun hukum Taurat itu baik, dan ia menyukai akan hukum Allah tersebut, namun tetap tidak bisa membebaskan dirinya dari tawanan dosa. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hanya Yesuslah yang dapat membebaskan manusia dari tawanan dosa. Seperti ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 29 yang berbunyi, "Dan di dalam Dialah, di dalam Yesuslah, setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Bapak Ibu, di masa pandemi ini setiap orang begitu waspada terhadap virus corona. Banyak orang berjaga-jaga supaya tidak terpapar. Akan tetapi pada kenyataannya kita melihat walaupun banyak orang sudah menjaga diri, melakukan protokol kesehatan, tetap saja ada orang-orang yang terpapar juga, saudara. Dan kita semua tahu, orang yang kedapatan positif COVID, mereka harus mengisolasi diri selama kurang lebih 2 minggu. Dengan kata lain, virus itu akan menguasai orang tersebut selama 2 minggu itu. Setelah itu,
Jika ia bertahan, maka ia akan terbebas dari virus tersebut. Namun, ia pun tetap harus waspada karena masih bisa terpapar kembali. Dan bila tidak dapat bertahan, maka hal yang paling fatal adalah orang tersebut akan meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentulah wajar bila dalam masa-masa isolasi 14 hari atau 2 minggu itu membuat orang yang terpapar COVID itu merasa takut dan cemas akan hidupnya. Mereka berusaha mencari cara untuk melawan virus tersebut, mungkin dengan mengkonsumsi berbagai macam vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah dengan jiwa kita yang telah terpapar virus dosa ini? Roma 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, adakah rasa takut dan cemas dalam diri kita? Adakah kita pun berkata bahwa aku manusia celaka? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu, jika COVID membuat kita terpisah dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi selama 14 hari, apalagi virus dosa, Bapak Ibu. Bukan hanya memisahkan kita dengan keluarga, dengan rekan kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi virus dosa juga dapat memisahkan kita dengan Allah. Dan yang paling menakutkan adalah keterpisahan itu bukan hanya 14 hari, bukan hanya 2 minggu, bukan pula hanya 1 tahun, tetapi keterpisahan itu selama-lamanya. Bersyukur, puji Tuhan, di ayat ke-25 di dalam Roma pasal 7 ini, kita mendapati bahwa Paulus mendapatkan jawaban atas pertanyaannya itu. Ia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus menyadari bahwa Yesuslah yang telah membebaskannya dari tawanan dosa. Paulus ingin mengatakan bahwa hanya oleh Yesus Kristuslah ia dapat terbebas dari tubuh mautnya dan tidak menjadi manusia celaka lagi. Oleh karena itulah ia terus mengabarkan Injil supaya orang lain pun dapat terbebas dari tawanan dosa dan dapat memuliakan Allah dengan tubuhnya. Di bagian tulisannya yang lain di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Paulus pernah berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Maksudnya sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Bapak Ibu, Paulus ingin mengatakan bahwa hanya oleh kebangkitan Yesuslah ia dapat terbebas dari tubuh mautnya dan tidak menjadi manusia celaka lagi. Hanya oleh pengorbanan dan kebangkitan Yesus ia beroleh semuanya itu. Ia yang harusnya celaka, ia yang tadinya menjadi tawanan dosa, ia yang harusnya binasa, telah dimerdekakan, telah dibebaskan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Bapak Ibu, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memberikan peraturan yang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi, tetapi ia datang untuk membebaskan manusia dari tawanan dosa. Dan itu telah ia buktikan melalui kematian dan juga kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus yang kita rayakan di hari Paskah ini, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, adalah kemenangan atas dosa.
seandainya kita mengerti bahwa kebangkitan Yesus memberikan jaminan agar kita dapat lepas dari kuasa maut, niscaya kita akan menjalani hidup ini dengan tenang. Niscaya kita akan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Sama seperti vaksin yang memberikan kepastian perlindungan terhadap virus, begitu pula kebangkitan Yesus memberi jaminan kemenangan dan kelepasan dari dosa. Bapak Ibu, Mahatma Gandhi pernah berkata, "Bencilah dosa, tetapi sayangilah orang yang berdosa." Melalui peringatan Paskah ini, saya rindu setiap kita yang telah menerima kemenangan bersama Kristus atas dosa, kita tidak lagi melupakan mereka yang masih menjadi tawanan dosa. Orang-orang itu mungkin ada di sekitar kita. Orang-orang itu mungkin sering kali kita jumpai dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, beritakanlah kabar baik ini, bahwa Kristus telah bangkit dan telah menang atas dosa, sehingga mereka yang masih tertawan oleh dosa dapat dibebaskan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya melalui peringatan Paskah, iman kita boleh semakin dikuatkan bahwa Paskah telah memberikan kemenangan atas dosa dan telah membebaskan kita dari tawanan dosa. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Kami boleh merasakan bagaimana hidup kami telah dibebaskan dari belenggu dosa yang selama ini mengikat kami, yang selama ini menawan kami. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi atas kebangkitan Yesus Kristus yang telah memberikan kami jaminan akan keselamatan, yang telah memberikan kami jaminan bahwa kami akan menerima keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah melalui kebangkitan Kristus ini, kami pun tidak lupa bahwa berita baik ini pun harus kami beritakan kepada mereka yang masih menjadi tawanan dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu bagi setiap kami yang berdosa ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.